Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Humaida, NIM 21102032 dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas C semester 3. Saya di sini akan memaparkan hasil resum saya dari tugas UTS mata kuliah Sejarah Al-Qur'an yang dosen pengampunya yakni Bapak Zainal Mutakin. Langsung saja, materi yang pertama yakni tentang sekilas sejarah Islam di masa silam. Dalam catatan sejarah, sebelum abad ketiga, para ilmuwan menemukan bahwasannya bangsa Persia telah membangun negara perkotaan, yakni city states, yang dalam hal ini para ilmuwan menganggap wilayah tersebut merupakan tempat kelahiran bangsa Semit, yaitu yang mencakup Babilonia, Semenanjung Arabia, Afrika, Amuru, Armenia, Arabia, dan Eropa. Selanjutnya, Qushay sebagai penguasa kota Makkah, yakni ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Qushay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Makkah. Selanjutnya, Makkah sebuah masyarakat kabilah, yakni kota kenegaraan yang selalu siap menyambut setiap pendatang, menghadiri perayaan, melakukan ibadah haji. Ini memerlukan keamanan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, institusi kemudian dibangun di kota Mekah, di mana beberapa jemaah haji. Selanjutnya yakni masa Qushay hingga Nabi Muhammad, yakni Hashim, putra lelaki Abdul Manaf, yang mengadakan perjanjian dan ikatan telah menerima perintah dari Kaisar memberi kekuasaan pada orang Quraisy untuk melakukan perjalanan melalui Suriah. Tugasnya sebagai kepala pengatur makanan dan minuman untuk para jamaah. Kekayaannya telah memberi peluang untuk melayani para jamaah haji dengan sewaktu melakukan misi perdagangan ke Madinah. Hashim terpikat oleh kembali bersamanya ke Mekah, namun saat dalam keadaan hamil, ia memilih kembali ke Madinah dan melahirkan seorang putra bernama Syaibah di sana. Selanjutnya, masa kenabian Nabi Muhammad. Poin yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasannya Abdullah ayah Nabi Muhammad wafat saat Siti Aminah tengah hamil Nabi Muhammad. Beberapa tahun kemudian ibunya juga meninggal dan menjadi anak yatim piatu sejak usia 6 tahun. Nabi Muhammad manusia yang terpercaya, yaitu ketika orang Quraisy melihat, mereka berkomentar, "Kini hadir orang," kemudian ia mengambil batu hitam itu dan meletakkan. Semua melakukannya, dan saat mereka sampai pada titik batu hitam itu, yaitu mengangkat dan meletakkan dengan tangannya sendiri dengan menyelesaikan perselisihan tanpa ada gangguan yang lain. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam masa 6 bulan, ia menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril muncul di depannya, dan saat melihat sosok Nabi Muhammad bahwa ia seorang buta huruf, Malaikat Jibril telah ngotot hingga akhirnya Nabi Muhammad dapat menirukan ayat yang disampaikan Malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq. Untuk materi yang selanjutnya, yakni tentang wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Poin pertama yakni usul-usul Quran, asal-usul Quran. Tentang sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti yang ditujukan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber inilah wahyu-wahyu yang diterima Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu,
tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim. Selanjutnya, wahyu dan ilahi nabi. Di dalam Al-Quran, penggunaan kata wahyu serta kata-kata bentukannya tidak banyak dibatasi bagi para nabi, tetapi juga digunakan secara umum untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia atau antara Tuhan dengan makhluknya, termasuk para nabi. Poin yang selanjutnya yakni kronologi pewahyuan Al-Quran. Ada sejumlah riwayat tentang susunan kronologis surat-surat Al-Quran yang dijadikan basis untuk penentuan tersebut. Tapi karakter ulama riwayat-riwayat tersebut yang hanya memperhatikan bagian awal surat Al-Quran untuk aransemen kronologisnya tanpa menyinggung ayat-ayat berikutnya dalam suatu surat yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut, baik dari masa lebih awal atau dari masa belakangan, mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Upaya tersebut bahkan telah membentuk basis bagi kajian kronologi Al-Quran dalam 2 abad terakhir ini. Yang selanjutnya yakni kronologi Al-Quran sebagai kronologi kesarjanaan Barat. Dalam karya ini memang menerima asumsi para sarjana muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal, dan karena itu dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis berdasarkan bahan-bahan tradisional. Lebih jauh, mengemukakan 3 kriteria untuk aransemen kronologi Al-Quran, yakni yang pertama, rujukan-rujukan kepada peristiwa historis yang diketahui sumber lainnya. Yang kedua, karakter wahyu sebagai refleksi perubahan situasi dan peran para nabi dan peran Nabi Muhammad. Yang ketiga, yakni penampakan atau bentuk lahirnya wahyu. Untuk selanjutnya, poin yang ketiga, materi yang ketiga, yakni tentang pengajaran Al-Quran. Yang pertama, hadiah belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Utsman bin Affan melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, yang terkait di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kata-kata yang sama pun dilaporkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian zaman periode Makkah. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad. Orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mengajak masuk Islam dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Abu Bakar membawa teman-teman terdekat menemui Nabi Muhammad seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Selanjutnya untuk materi yang keempat yakni rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang pertama pada periode Makkah, yakni ada cerita Umar bin Khattab yang pada saat itu akan membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi di tengah perjalanan beliau dihentikan dan diberi kabar bahwasanya adiknya masuk ke agama Islam. Kemudian beliau langsung pulang dan mencarinya. Nah, di sana sang adiknya mendengar suara Abu Bakar datang. Dan saudara iparnya juga adik perempuannya menyembunyikan kertas yang berisikan ayat Al-Quran. Nah, di sini bahwasanya berarti pada zaman Makkah sudah ada penulisan atau perekaman Al-Quran. Pada zaman periode Madinah, penulisan wahyu Nabi Muhammad
yakni banyak informasi sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk menulis wahyu. Kurang lebih ada 65 sahabat. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad juga mendiktikan Al-Quran, yaitu alat-alat yang digunakan antara lain ada usup, yaitu pelepah kurma yang dibersihkan dari batang-batang daunnya, ada al-likhaf, lempengan-lempengan batu halus, juga ada al-riqa, yaitu daun-daun atau kulit pohon tertentu. Yang keempat ada al-aqtaf, yaitu tulang-tulang unta atau domba. Yang kelima ada al-aqtab, yaitu papan yang bisa diletakkan di atas punggung unta, atau juga kitok. Al-adim, yaitu potongan-potongan kulit unta atau kulit kambing. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pemaparan hasil resum materi semester 1 mata kuliah sejarah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.